Terima kasih banyak ya Tuhan. Kiranya Engkau yang dapat memberikan kami hati untuk bisa lebih lagi ya Bapak untuk memberkati orang lain. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah namamu hanya di dalam anakmu Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Oke. Oke, shalom semua saudara-saudara. Senang sekali kita ada di sini bersama-sama ya. Puji nama Tuhan. Oke, luar biasa semuanya, kabarnya baik-baik ya. Apa kabar semuanya ini dulu nih? Semua sehat ya, semua diberkati Tuhan ya. Dari yang pakai topi dulu kayaknya sehat kali tuh. Sehat ya, Tuhan. Ya. Oke. Puji Tuhan sehat. Ya, oke. Sebelumnya saya minta maaf nih, saya belum bisa bikin tulisannya karena saya baru selesai operasi. Minusnya hilang, kataraknya hilang, jadi plus saudara. Jadi belum bisa pakai kacamata karena masih belum boleh pakai kacamata kata dokter, mungkin karena masih penyesuaian. Kemarin ada bikin jawaban perkara udah sakit kepala ke sebelah kiri. Oke, semua baik. Oke, saudara, terima kasih buat waktunya semua. Setelah kita baca Yoel 2 ini adalah visi dari pelayanan kita RI 2040. Sebelum kita lanjut, dari yang saudara-saudaraku yang sudah baca semuanya, silahkan apa yang Anda dapat dari sini, kita akan gali sama-sama sesuai dengan tema kita hari ini adalah Release the Army of God. Oke, yang sudah baca, boleh kasih tanggapan, boleh kasih pertanyaan juga ya, atau boleh kasih tanggapan atau pertanyaan juga boleh. Silakan, dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu? Dari Mona dulu lah, yang jauh, nun jauh di sana, tapi dekat di hati. Silakan Mona, apa yang Mona dapat? Apa ya? Ini Boleh menanggapi, boleh menafsirkan, juga boleh bertanya, nanti kita kumpulkan sama-sama. Aku mungkin karena penggemar anak-anak ya, ayat 16-nya ini, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Bahkan pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Berarti anak-anak, bahkan anak menyusu yang kita tahu tidak berdaya, bisa juga bernubuat ataupun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan gitu. Kira-kira yang kuperhatikan dari ayat ini, dari nats ini, anak yang menyusu pun, anak yang bisa kita katakan tidak berdaya, bisa melakukan apa yang disebut dengan perintah Tuhan. Itu kira-kira Bang dari aku. Oke, thank you Mona buat tanggapannya bahwa anak-anak pun bisa dipakai dengan Tuhan. Oke, Intan Marlina Gultom. Ya Bang. Bagaimana tanggapanmu? Kita Kalau nanti saya nggak bikin catatan, nanti kita bisa, ini sudah direkam, jadi teman-teman bisa pelajarin lagi, bisa untuk memperdalaminya lagi. Silakan Linda. Ya Bang, kalau dari saya sih Bang, sekilas saya ini membaca adanya seperti hari kiamat Bang. Maksudnya di sini kan ada sangkakala berbunyi, maka ada tanda, maka adanya hari gelap gulita, itu menandakan menurut saya itu harinya Tuhan, hari kiamat lah menurut saya. Jadi sehingga ada seruan untuk bertobat yang Tuhan mau dari kitanya Bang, baik dari para yang tua maupun sampai anak-anak, itu dipakai juga sama Tuhan, maka dikumpulkanlah semuanya Bang gitu. Oke. Itu aja sih Bang. Oke, berarti ada hari kiamat gitu ya? Iya Bang. Dari Intan. Oke, Naomi, silahkan Naomi.
Om, sambil di kantor bisa dengar. Oke, Osi Natalia. Oke, Osi Natalia sudah selesai baca. Osin, Ya bang, udah sorry ada bang, bisa lagi nanggapin. masak. Lagi masak. Awas. Iya bang. Oke, ada bisa menanggapin atau belum? Eh, belum bang. Oke. Jivo dulu lah, Jivo. Ya bang, Silakan Vo. aku apa ya? Kalau aku sekilas memang ya ini secara garis besar ya seperti apa ya akhir zaman suasana akhir zaman sih kalau kulihat. Bagaimana Tuhan menggerakkan bangsa-bangsanya, anak-anak muda terutama ya. Kalau di sini bercerita soal anak-anak muda sih yang berperang. Eh, Terus tapi ada satu hal yang menarik sih bang yang aku baca lagi ya. Dulu nih sering-sering kali ya bang Frans bahas. Cuman yang ku dapat hari ini sih ya kayak janji Tuhan untuk orang yang bertobat itu kayak sesuatu yang luar biasa kali gitu. Kayak Tuhan memberikan belas kasihan kepada orang yang bertobat, mengirimkan gandum, anggur, minyak, dan kenyang karena makannya. Gitu. Tidak akan menjadi celak bagi bangsa-bangsa. Jadi ya kalau aku sih melihatnya kayak suatu pertobatan itu kayak disenangin Tuhan. Di lain sisi ya dimaksudku di lain hal yang selama ini abang bahas soal Yoel 2 karena Yoel 2 ini udah 10 tahun yang lalu juga udah abang bahas gitu. Oke. Udah? Oke. Thank you Jivo. Jusufin, gimana? Ini tentang hari Tuhan Josephine orangnya yang mana nih bang? Nah, yang itu oh iya iya. jijik kali. Itu topi asli apa itu? Asli lah ini dari Jafra nih. Ya. Aduh, gawat deh. Oke. Kita open cam dulu. Oke, nah. Jadi tentang hari Tuhan yang akan datang, hari Tuhan yang hebat dan dahsyat. Nah, tapi sebelum Tuhan itu datang, Tuhan juga kasih tanda-tanda, Tuhan juga kasih seperti apa ya, tanda ke anak-anaknya seperti nubuatan, mimpi, penglihatan, supaya anak-anak Tuhan ini memberitakan, menyerukan lagi ke banyak orang agar lebih banyak lagi orang yang diselamatkan. Karena sebenarnya hari Tuhan itu kalau dibaca dari sini tuh benar-benar mengerikan, tapi sebenarnya juga menjadi sebuah hari yang di satu sisi juga seharusnya sih kita nantikan harinya Tuhan. Ya artinya kalau ya Tuhan udah datang, ya berarti tugas kita selesai gitu. Tapi di satu sisi memang kalau lihat dari ciri-cirinya, tanda-tandanya itu mengerikan memang. Gelap gulita, belum jadi darah, terus gumpalan-gumpalan asap gitu ya. Nah, tapi baiknya Tuhan, Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dan menunggu setiap orang untuk bertobat gitu. Hostnya keluar. Wah, ini kalau khotbah di gereja tiba-tiba hilang pendetanya. Hostnya keluar. Rapture langsung. Rapture sendiri bang. Aja-aja lah. Check sound. Oke, sorry laptopnya tadi Iya. Lobet. Kami kira rapture sendiri. Belum dicek. Oke. Ya, silakan. Tadi silakan Jusufin. Udah, Pak. Ulang lagi. Tadi sih udah selesai, cuma mungkin ulang lagi lah ya. Jadi Ya, gimana? yang saya baca adalah tentang
hari Tuhan yang dahsyat, dan sebelum hari Tuhan itu datang, Tuhan yang Halo? Halo? Suaranya bisa kedengaran? Dengar? Dengar. Cek, suara saya bisa kedengaran? Kedengaran? Dengar, Bang. Oke. Terus gimana tadi? Jadi mengenai hari Tuhan yang akan segera datang, tapi sebelum Tuhan datang, Tuhan memberikan tanda bagi anak-anaknya seperti ini ya, dari tanda-tanda di alam, gelap gulita, terus ada gumpalan-gumpalan asap, ada darah dan api juga. Tuhan memberikan mimpi, penglihatan, dan nubuatan kepada anak-anaknya supaya untuk menyerukan ke lebih banyak orang lagi untuk bertobat. Oke, berarti menjelang hari Tuhan ada seruan pertobatan ya. Iya. Menjelang hari Tuhan ada seruan pertobatan ya. Oke, thank you semuanya. Ya, saudara-saudara, yang pasti ini kita akan baca sama-sama ya. Kita ambil dari belakang. Ini sering banyak sekali dipakai oleh dalam visi, dalam beberapa pelayanan tentang Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Ya, bisa baca. Ada satu orang bacakan ayat 28. Ayat 28 sampai 29. Ya. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Seorang bilang sampai tentang 28-29, tapi ini suatu pasal yang berurutan, kita bisa lihat ya. Memang dalam Alkitab asli tidak ada yang pakai perikop, tapi kita bisa lihat itu adalah suatu masa. Di endingnya, saudara, akan dikatakan harinya Tuhan, the day of the Lord. The day of the Lord, kalau kita baca di Obadja, dia yang lain-lain, saudara, dibilang ini, apakah hari Tuhan? Kenapa kau menggemakannya? Hari Tuhan bukanlah hari yang baik, katanya. Itu adalah kekacauan luar biasa. Jadi banyak yang bilang tentang kiamat. Definisi kiamat apa dulu nih, gitu loh. Yang saudara-saudara tahu definisi kiamat itu apa, saudara? Biar kita samakan dulu nih persepsinya. Tadi yang bilang kiamat itu, apa tadi? Intan ya. Intan dan ya. Apa ada arti nggak kiamat? Maksudnya kiamat apa tuh tadi? Biar sama dulu persepsinya nih. Yang dimasukkan dengan kiamat apa nih? Intan, Mona tadi ya juga ya. Halo? Ya Bang, Nah, apa artinya maksudnya kiamat? kalau menurut saya Bang, hari kiamat itu semua telah berakhir, di mana Tuhan akan istilahnya gimana ya? Dia mengakhiri semuanya Bang, dan anak-anaknya pun dibawa semuanya gitu, istilahnya dia menutup. Itu Bang menurut saya Bang. Jadi berarti selesailah semuanya begitu ya kiamat. Tapi kalau kita lihat dalam Alkitab, kalau selesai semuanya itu ada dulu masa 1000 tahun damai, 1000 tahun damai, kemudian iblis dilepaskan kembali, ya, iblis dilepaskan kembali, maka seluruh bangsa-bangsa akan menyerang bangsa Israel. Itu ada pertempuran Gog dan Magog,
dan setelah itu turun api dari langit membakar bangsa-bangsa yang menyerang dan selesailah. Jadi ini bukan tentang kiamat, saudara. Itu tidak ada dalam soal kiamat, tapi bicara tentang the day of the Lord. Dan harinya Tuhan disampaikan bisa kita lihat di sini. Kenapa ada kekacauan? Tetapi di saat yang sama dibilang ada umatku akan makan kenyang, ya, tidak akan malu lagi, saudara. Ya, anak-anak Tuhan akan diberkati luar biasa. Bahkan orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna bernubuat, anak-anak mendapat penglihatan. Ya, di satu sisi orang-orang yang dipakai itu orang-orang yang sungguh-sungguh pada Tuhan akan diberkati luar biasa dan tidak akan ada malu lagi katanya. Tapi itu menjelang hari itu baru kemudian terjadi kekacauan. Ini bicara tentang pengangkatan, saudara. Ya, rapture. Kenapa kekacauan? Karena dibilang dalam firman Tuhan yang lain, pada sangkakala terakhir, maka tubuh kita akan berubah dengan tubuh kemuliaan. Bukan orang percaya saja ya, tapi orang yang sungguh-sungguh. Karena ada orang percaya yang tinggal, saudara. Orang percaya yang tertinggal akan masuk dalam masa aniaya. Orang percaya buktinya apa? Mereka akan menolak tanda itu, tapi mereka harus mati dipenggal. Ada orang percaya tinggal, tapi berarti yang akan terangkat itu orang yang sungguh-sungguh. Yang seperti firman Tuhan dalam perjanjian baru dikatakan begini, saat 2 orang di ladang, 1 terangkat, 1 tinggal. Saat 2 orang di tempat tidur, 1 terangkat, 1 tinggal. Seperti itu. Itu akan menjadi kekacauan luar biasa, di mana orang-orang yang diberkati, orang-orang yang hebat, orang-orang yang memberkati orang banyak hilang, saudara. Nah, bisa bayangkan kalau pilot dalam satu pesawat terbang, pilotnya tiba-tiba terangkat berubah, pesawatnya jatuh, saudara. Mobil akan tabrakan dan segala macam. Mungkin ada banyak film-film tentang pengangkatan. Ya, ini bicara soal itu betul-betul the day of the Lord, di mana Tuhan akan menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan, anak-anaknya yang sungguh-sungguh itu hilang dari bumi. Dan nanti setelah 7 tahun masa antikristus, kita akan kembali ke dunia memerintah 1000 tahun damai. Ini bicara juga tentang perumpamaan 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh yang menjemput mempelai pria. Ya, dua-duanya mengenal mempelai pria. 5-5-nya, 10-10-nya, tetapi 5 tidak menyediakan minyak, 5 lagi menyediakan minyak, ya. Yang menyediakan minyak yang masuk, ya. Ini adalah visi. Ayat ini juga dikatakan oleh Petrus waktu para murid dipenuhi Roh Kudus dan mereka berbahasa lidah dengan 15 bahasa. Dan orang-orang bilang, mereka kok bisa berbahasa seperti kita? Petrus bilang bahwa ini sedang digenapi Yoel 2. Ya, Yoel 2 bahwa Roh Tuhan akan kucurahkan. Tapi bukan berarti ini sudah terjadi. Memang Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Itu sudah pasti. Tapi ini belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Ini penggenapan. Roh Tuhan bukan Roh Kudus, saudara ya. Roh Tuhan itu ada, kalau di Wahyu dibilang ada 7 Roh Tuhan. Kalau di Kejadian 8 atau 9 dikatakan, Rohku tidak akan selamanya ada pada manusia. Umur manusia paling lama 120 tahun katanya ya. Jadi selama manusia hidup itu ada Roh Tuhan. Tapi puji Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu diberikan Roh Kudus. Ya. Pada masa itu semua orang akan diberikan Roh Tuhan. Makanya anak-anak akan bernubuat ya dan segala macam tadi. Oke, selanjutnya sebelum itu saudara, kita kembali melihat bahwa sebelum Tuhan mencurahkan Roh-Nya, Yoel 1:12, 1-12 itu sebelum itu ada seruan pertobatan, ya. Ada seruan pertobatan. Ya, ada seruan pertobatan dulu. Kita mundur lagi kan. Sebelum Tuhan memulihkan umatnya, sebelum Tuhan mencurahkan Roh-Nya, sebelum Tuhan pertama tadi kan yang akhirnya akan ada harinya Tuhan. Sebelum harinya Tuhan, Tuhan akan memberkati umatnya yang sungguh-sungguh ya. Curahkan Roh-Nya. Sebelum itu kembali ada seruan pertobatan, saudara. Sebelum seruan pertobatan, itu ayat 13 ya. Ada ayat 1-2. Ada pasukan Tuhan yang bergerak, saudara. Kenapa saya bilang ini belum terjadi? Karena pasukan ini hanya sekali berjalan. Anda bisa lihat di ayat berapa itu ya. Pasukan ini belum ada dan tidak akan ada lagi. Bisa bantu saya di ayat keberapa itu?
Saya Ayat 2. ayat berapa? 2. Ayat 2. Tolong bacakan. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Yes, ini belum ada, saudara. Ini belum berjalan. Jadi setelah pasukan ini berjalan, kemudian ada seruan pertobatan, kemudian Tuhan mencurahkan rohnya ke semua manusia. Mau orang baik, orang jahat, orang percaya Yesus, nggak percaya Yesus, buat musuh kita juga mungkin, lawan kita, semua di Tuhan curahkan supaya apa? Ada pertobatan besar-besaran. Dan inilah pasukan yang sedang dibentuk Tuhan. Inilah kita pasukan Tuhan. Bagaimana kita menjadi pasukan Tuhan? Karena Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya buat kita. Ya, pasukan bicara bukan pasukan itu bicara apa, saudara? Tadi Jivo bilang orang-orang muda, ya berarti orang-orang kuat. Yang pasti pasukan itu bukan imam. Pasukan itu bukan Lewi, saudara. Pasukan itu bukan kaum rohaniawan. Pasukan itu adalah orang-orang marketplace, orang-orang dunia kerja, orang-orang biasa, orang-orang awam. Bahasa Inggrisnya layman. Itulah Anda dan saya. Itulah juga RI 2040. Kitalah orang-orang biasa yang menguasai dunia kerja, bergerak, saudara. Kenapa dibilang seperti ini tidak ada? Kalau dia menjadi pendeta full timer, wajar dia melayani. Ya, kalau dia pengerja yang dibayar di gereja, wajar dia melakukan pelayanan. Ya, tapi kalau kita bekerja di luar, ya, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi profesional, ada yang menjadi pengusaha, seperti kita di sini, ada yang menjadi konsultan dan segala macam. Tapi kita melayani, itulah pasukan, saudara. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun kita ada, kita harus bergerak. Jadi saat ini, hari ini, saya mau mengingatkan kembali, mari pasukan Tuhan bergerak kembali, berjalan, rilis. We are not building lagi, we are not build the army. Kita tidak lagi membangun pasukan Tuhan karena Anda sudah lama dan saya sudah lama diperlengkapi. Ya. Ya. Ya, kita sudah lama Yesus cuma 3,5 tahun dengan para murid. Setelah itu dia mati, dia naik ke sorga. Ya, saudara-saudara, teman-teman, kita sudah berkenalan lama, udah belasan tahun ya. Jadi kita dengan teman-teman saudara ini, kita adalah tempat berkumpul bersama-sama menguatkan iman. Anda bukan lagi dimuridkan, tapi kita sekarang saling menguatkan. Artinya apa? Semua kita harus bergerak. Berhenti nyaman dengan segala apa yang sudah kita miliki dengan berkat Tuhan, dengan pekerjaan, dengan uang yang banyak, mungkin dengan jabatan, segala macam. Jangan puas dengan itu, saudara. Ingatlah bahwa Anda dan saya pasukan Tuhan. Ya, ayat selanjutnya mari kita buka. Jivo, saya bagi dulu ya. Ayatnya ya. Ini bisa dimatikan dulu, Bu. Yang kau bagi tadi, ini saya di sini dia. Oke. Ini dia. Mari sama-sama kita buka di Markus 16 ayat 17-18. Anda bisa lihat, saudara? Tolong baca sama-sama, saudara. Markus 16 ayat 17 dan 18. Coba kita baca. Markus 16 ayat 7 ada di layar. Teman-teman bisa lihat. Udah? Ayo, come on. Yang udah bisa buka, kita bisa baca sama-sama. Ya. 2, 3, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan dan menangkapmu. Mereka akan berada dalam bangsa yang baru bagi mereka.
Mereka akan memegang ular dan sekalipun Meskipun mereka minum mereka racun minum racun maut, maut, mereka tidak mereka akan tidak akan dapat dapat celaka. celaka. Mereka Mereka akan Mereka akan meletakkan tangannya di atas tangannya orang di atas sakit orang sakit dan orang itu akan sembuh. Oke, haleluya. Anda note ayat ini, Anda baca ayat ini, saudara. Ingatlah, inilah kita, saudara. Ya, inilah kita. Inilah jati diri Anda dan saya, saudara. Ya, jangan lupa. Mari dimanapun Anda berada, ada orang sakit, tumpang tangan, doakan. Tugas Anda, tumpang tangan. Doakan. Tugas Tuhan yang menyembuhkan. Kalau nggak sembuh gimana? Itu urusan Tuhan. Ya, mujizat itu langsung terjadi. Penyembuhan bisa bertahap. Jika ada orang kerasukan setan, tengking dalam nama Yesus. Ya, dimanapun engkau berada, berjalanlah. Ya, saya pernah dulu masih dalam proyek di pekerjaan di perusahaan kontraktor. Saya daerah ke daerah Labuan Batu, di sana namanya Sarang Elang, ada pembebasan lahan. Saya duduk di satu kedai, saya bawa notaris, saya bawa orang sana lah ya, orang sana, orang rantau untuk temenin saya, ya, dari klien saya, pembelinya itu. Ada juga penjual tanah, terus dia tawarin minum. Saya juga bawa satu amang buru saya, orang dekat di sana. Ditawarin minum, ada teh segala macam. Saya minum tehnya. Itu saudara saya nggak minum, supirnya nggak minum, notarisnya nggak minum. Setelah itu pulang, saya minum habis. Ambil jalan dibilangnya. Yang berani naik cuma amang buru saya. Amang kok berani minumnya, katanya. Loh, emang kenapa amang buru? Tulang, dia manggil tulang. Tulang kok berani minumnya? Emang kenapa rupanya? Oh iya, kalian kok nggak ada minum? Di sini banyak racun, katanya. Di sini sarangnya, di sini. Racunnya mungkin racun yang guna-guna segala macam ya. Wah, nggak laku itu sama saya bilang. Karena di dalam saya ada Roh Kudus. Injil juga diberitakan, saudara. Ya, terakhir beberapa waktu lalu ada langganan saya bengkel mobil. Dia cerita karena beberapa kali waktu saya kedatang dia nggak ada gitu lah ya. Jadi kalau dia nggak ada kurang baik, saya bilang minta maaf ya Pak katanya, karena ya lae katanya. Kebetulan dia masih satu marga dengan marga istri saya. Ya, anakku kerasukan setan, bolak-balik kerasukan. Udah panggil pendeta nggak bisa. Kalau nggak bisa pun udah panggil dukun pun nggak bisa. Oh ya, ya udah. Nanti aku datang, gue bilang. Kapan aku datang? Datanglah. Udah nampak dia depresi. Udah bolak-balik kerasukan nggak siap-siap kan, bolak-balik pergi lagi bolak-balik. Saya datang. Sebelum saya datang ke bengkelnya, kami datang ke daerah dia, rumahnya daerah mana ya? Daerah di Litua sana gitu kira-kira. Kemudian dia bilang, ini syaratnya apa katanya? Saya kan, apakah kalau dilayani saya harus pindah ke gereja lain katanya. Saya ketawa, enggak usah pindah, tetap di gerejamu aja, saya bilang. Ya, udah saya datang, saya layani. Saya kalau udah sekarang iman saya makin bertumbuh, saya udah malas ngusir-ngusir setan gitu saya ya. Jadi saya beriman, iblis aku datang kau harus sudah pergi. Malas aku dengking-dengking kau. Itu imannya saudara. Itu saudara ya. Saya datang udah aman. Karena di situ tempat dia bilang ada tempat penyembahan berhala juga. Dan di tempat itu ada pejabat, nggak usah saya sebutkan, pejabat nomor 1 di provinsi gitu ya. Sering ke sana, banyak orang kasih sesajen. Di bawahnya itu ada sungai. Jembah Dewi apa gitu saya nggak tahu, saya lupa, nggak penting juga saudara ya. Saya datang udah nyanyikan pujian, beritakan Injil sama mereka, sampaikan kebenaran bahwa iblis sudah kalah oleh disalib Kristus, sudah rumahnya kita doakan, kita kuduskan, puji Tuhan sampai sekarang udah selesai. Itulah kita orang-orang awam, para pasukan, dimanapun kita berada, kerjakan. Kemarin saya operasi mata, di sebelah saya ada ibu yang dia dari agama seberang, kemudian dia pindah ke Kristen. Ya dia cerita, oh iya, aku takut, kemarin sudah mau operasi di
salah satu rumah sakit yang lain, karena dia panik, gagal gitu loh ya. Naik tensinya gagal. Saya doakan, ibu boleh saya doakan. Ibu tenanglah, di dalam nama Tuhan Yesus, ibu sehat, amin. Selesai. Habis saya dia dan bahasa itu bagus gitu loh. Nah itu dilihat dari orang-orang sekitar, nggak masalah, kerjakan, karena kita pasukan. Kita tanya dulu ya, ibu mau boleh saya doakan? Boleh saya doakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera, ibu tenang. Itulah identitas kita, para pasukan Kristus. Jangan lupa, dimanapun kita, mari pasukan Tuhan bergeraklah. Doakan yang sakit, usir setan, beritakan Injil, persiapkanlah Tuhan akan segera datang, menjemput kita di awan-awan permai. Kita nggak tahu kapan, mungkin 1 tahun, 2 tahun kita nggak tahu, atau mungkin kita nggak akan mengalami, ya, mungkin anak kita, atau mungkin itu kita, tapi yang pasti ini visi yang sama, semakin pasukan bergerak, saudara, semakin cepat pemulihan itu terjadi. Demikian firman yang kita mau bagikan hari ini. Silahkan ada tanggapan, ada pertanyaan dari saudara-saudara semua, silahkan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi ayatnya Yoel 2, kemudian tadi di Markus 16:17. Oke, silakan. Sudah sampai di sini, saya bukanya sampai di sini. Ya, silakan ada bertanya atau mau menambahkan. Jivo mungkin ada mau menambahkan sesuatu. Ya, kalau Jivo udah lama dengarnya dari 10 tahun yang lalu, ini saya dapatnya 2008 ini memang. 2008, 2009 seingat saya. Ya, para pasukan harus bergerak. Silakan, ada mau bertanya atau menambahi? Tuhan Yesus memberkati. Ada? Atau masih bingung? Jivo mungkin ada mau menambahkan, Vo? Ini jadi bajak laut dia nih. Silakan, Vo. Frank. Kenapa? Oh, itu sih Frank. Lihatnya aku bajak laut. Oke. Ini Bang, aku mau nanya sih, bukan nambahin. Seruan untuk bertobat ini kan. Ya. Pandangan Abang bagaimana? Apakah ini seruan bertobat ini, apakah hal yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen? Seperti apa ya, berbaliklah padaku dengan segenap hatimu dengan berpuasa, menangis dan mengadu. Kemudian dia bilang, adakanlah puasa yang kudus. Jadi kayak puasa itu 2 kali, kemudian maklumkanlah perkumpulan raya. Perkumpulan raya itu apakah seperti kebaktian mungkin ya? Jadi kayak seruan untuk bertobat ini kayak Tuhan nyuruh cara-caranya begitu sih. Menurut Abang bagaimana? Oke. Yang saya lihat intinya kita harus terus bergerak untuk menyuruhkan pertobatan. Ya. Saudara, Injil itu dulu dari barat. Ya. Kekristenan Sumatera Utara sendiri dari Jerman. Nomensen, ya. Tapi kenyataannya sekarang, saudara, Asia malah sekarang jadi banyak menginjil ke sana, saudara. Barat itu kekacauan besar-besaran. Ada salah satu teman, ada orang yang dari Jerman, dia kecewa dengan banyak kekristenan di sana, katanya amoral dan hedonisme. Artinya kita tidak cukup hanya diam saja menjadi orang baik dan tenang, ya. Tidak hanya cukup lupang tangan orang sakit, mengusir setan. Setelah itu, kita harus beritakan kebenaran. Gitulah ya. Karena memang kekayaan dan kenyamanan itu membuat orang rusak. Ya. Dulu ada salah satu saya lihat di Reels ya, Reels nggak salah. Seorang kulit hitam bilang, dulu kakek saya berjalan 10 kilometer setiap hari, katanya. Pulang balik tempat kerjanya. Kemudian orang tua saya naik sepeda motor. Saya naik Rolls Royce. Sekarang saya naik Rolls Royce. Anak saya naik Ferrari. Nanti cucu saya akan kembali jalan kaki. Artinya apa? Kenyamanan membuat orang lemah. Yang dulu jalan kaki, jadi naik mobil makin mewah, nyewa jadi nyaman, akhirnya tidak membangun diri. Itu yang sering terjadi. Artinya, kita harus terus mengingatkan. Ya, mau kebaktian raya, mau bukan hanya di gereja, dimanapun kita sedang berada. Kita sendiri, pelayanan kita bukan di bawah satu sinode, tidak
tidak mengikuti doktrin salah satu gereja, kita mengikuti apa kata Alkitab. Dan kegerakan seperti ini makin banyak, saudara. Makin banyak orang-orang yang sadar, yang aware. Apa aware itu apa ya? Yang sadar, yang mau untuk bangkit bersama-sama. Bahwa tidak cukup lagi bahwa kita hanya melayani berdasarkan satu denominasi gereja dan harus ke gereja kita atau ke gereja mana. Beberapa kali saya injilin orang, mereka tanya, "Bapak gereja di mana?" Katanya. "Aduh, Bapak di mana rumahnya?" "Saya di Marindal atau Marelan, saya lupa." "Jauh kali, Pak. Rumah gereja saya dekat-dekat rumah saya sini ya. Sekitaran Medan Baru. Bapak dari Marindal ke Medan Baru di tengah-tengah jalan banyak kali percobaan, Pak. Udah, tetap aja gereja di tempat Bapak." Ya, ya kita harus sampaikan kebenaran itu. Yang penting Injilnya masuk dan biarlah mereka untuk terus bertumbuh. Karena nggak semua bisa kita muridkan, ya, nggak semua kita bisa. Ya, tapi kalau kita injili, kita bisa injili banyak orang. Jadi kalau pengertian saya, pertobatan harus disampaikan. Karena banyak sekali orang yang butuh akan kebenaran. Ya, kita bisa lihat ini, kita bisa lihat begitu banyak ya pelayanan-pelayanan yang tanda kutip Kristen, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Ada satu gereja besar di Amerika yang luar biasa, pada saat banjir pengungsi nggak boleh masuk. Terakhirnya dihina orang gitu loh. Ada beberapa pendeta besar yang masih bolak-balik ganti jet pribadi. Katanya Tuhan yang bilang, saudara ya. Tuhan bilang kita akan pakai jet pribadi katanya ya. Saya dulu pernah punya juga jet pribadi, jet pump namanya Shimizu, saudara. Ya, ini yang harus kita sama-sama mengerjakan, ya. Karena apa, saudara? Iblis selalu terus-menerus untuk mencoba untuk menipu orang-orang Kristen. Yesus saja bolak-balik akan dicoba iblis, ya. Anda bisa lihat waktu setelah Yesus dicoba di padang gurun, dikatakan iblis undur dari Yesus dan menunggu waktu yang baik untuk mencobanya lagi. Jadi kita perlu terus menyerukan pertobatan. Boleh kebaktian di gereja, boleh kebaktian di rumah-rumah, dimanapun berada, sampai semuanya waktunya kita tiba, saudara. Kita percaya benih firman yang kita taburkan itu akan bertumbuh. Ya, saya senang sekali bisa melihat, kenal saudara-saudara kita semua dari masa masih muda dan semua bertumbuh diberkati Tuhan. Dan biarlah kita semua terus makin kuat. Itu kira-kira, Bu. Gimana? Oke, Bang. Thank you. Oke. Ya, tidak ada orang yang sudah cukup, nggak perlu lagi dikuatkan, nggak ada. Saya butuh setiap kali ada pelayanan seperti ini, saya pun kembali dikuatkan. Saya sampaikan firman Tuhan, saya pun diingatkan. Ya, dimanapun ada pengurapan yang khusus. Ada Roh Kudus itu yang mengingatkan. Nanti kita sama-sama kembali baca tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus itu yang menginsafkan, Roh Kudus juga kuasa, Roh Kudus yang mengajari kita tentang segala sesuatu. Dan Roh Kudus itu harus diaktifkan. Bagaimana mengaktifkan Roh Kudus? Kita harus hidup kudus, saudara. Roh Kudus ibarat api yang Tuhan taruh dalam diri kita, ya. Dan api itu harus semakin hari makin besar, makin terbakar supaya kuasanya keluar. Bagaimana membakarnya dengan minyak? Minyak itu adalah kekudusan kita. Semakin kita taat kepada firman Tuhan, semakin kita mengejar kehendak Tuhan, maka Roh Kudus yang api dalam kita seperti ibarat dikasih minyak, dia akan semakin membakar, semakin besar, dan kuasa itu akan meledak, saudara, dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan yang lain. Josephine, Nomi, Mona, Osin, Naomi, ada pertanyaan? Atau mau menambahkan? Silakan. Atau mungkin tantangannya bagaimana? Gimana ngusir setan, bagaimana menyembuhkan orang sakit, bagaimana? Atau yang lain boleh membagikan pengalamannya. Ya. Kalau saya pribadi dalam lain apa ini? Oke, Nomi masih belum bisa open mic, masih di kantor. Silakan. Ya, karena kalau setan itu saya bagian waktu dulu saya mengusir setan itu, saya semakin bertumbuh iman, semakin saya mengenal Tuhan itu berubah. Kalau zaman dulu mesti nyanyi-nyanyi dulu, 1 lagu, 2 lagu, ya kan. Pernah sampai tali gitarnya putus, ya kan, nggak pergi-pergi setannya, ya kan.
Bahkan sekarang saya makin mengerti kalau udah mau mulai proses mengusir setan, saya ketakutan. Aduh, saya ini tadi belum kudus, ini bagaimana belum puasa. Sekarang saya makin mengerti. Usir setan dalam nama Yesus, nggak ada itu semua. Ya, kan sekarang saya makin paham. Aku datang ke rumah itu iblis, kau harus pergi dalam nama Tuhan Yesus. Gitu kiranya. Silakan. Nah, ada suara apa itu? Di mana itu? Suara sepeda motor kayaknya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya atau berbagi lanjut? Silakan. Ada? Sedikit lah. Halo, halo, halo. Halo? Ya, Ya, gini, silakan. ya jujur aku baru belajar Yoel 2 ini hari ini. Ya. Cuma di dalam dunia keseharianku yang terkadang harus bisa jadi mafia, yang terkadang harus bisa jadi malaikat, yang terkadang harus bisa namanya pun di dunia sekuler ya, Bang. Nah, intinya yang ku dapatkan itu namanya juga aku baru belajar dari Yoel 2 ini, gimana kira-kira kita itu untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua itu membantu ya, tapi bukan kita sendiri. Kalau kita sendiri berarti kita udah super power, tapi bagaimana kita membantu membuat jejaring-jejaring atau lingkaran-lingkaran kerjasama yang berusaha untuk mengubah, tapi dengan konteks kerjasama ya, mengubah dunia yang semakin kelabu, semakin buruk menjadi semakin lebih kembali berwarna, kembali segar, kembali ke bentuk semulanya gitu. Dalam artian gini, aku lihat sekarang konteks ya, karena apa ya, udah lebih canggih kan, di mana-mana sudah punya smartphone, di mana-mana untuk melihat informasi terkini itu sudah lebih gampang. Nah, dan satu hal efek negatif yang kulihat dari ini semua, nggak tahu yang namanya manusia, aku nggak terlalu lihat kehidupan di luar ya, tapi di Indonesia yang sering kulihat itu, yang buruk itu kenapa lebih enak untuk menjadi konsumsi publik gitu kan, yang prestasi-prestasi, yang hal-hal yang baik, itu menjadi sesuatu yang tidak menarik. Contohlah di rumah kami kan, aku itu biasa kan kalau Senin itu paling cepat berangkat jam 6 sore atau jam 7 malam. Nah, jadi keseharian setiap Senin itu buka TV dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore aku kembali pulang ke lokasi tugasku, itu yang kelihatan berita kriminal, yang kelihatan gosip-gosip yang tak penting, yang kelihatan itu sesuatu yang gak enak gitu kan. Berbeda mungkin dengan zaman-zaman aku SD dulu, di TP itu masih ada Senin sampai Jumat jam 8 pagi itu tentang pembelajaran-pembelajaran, tentang bagaimana membahas PR-PR di sekolah gitu kan, tingkat SMP, tingkat SMA itu biasanya ada di dulu namanya TPI ya. Nah, jadi kalau untuk sekarang berat kali rasanya Bang untuk mengubah dunia itu menjadi lebih berwarna, lebih segar, lebih baik lagi. Karena apa? Sekarang tipenya manusia itu yang dikonsumsi itu sesuatu yang menarik, bukan sesuatu apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi aku lihat sering memperhatikan itu ya di TV. Kemudian ketika anak-anak libur sekolah, semuanya libur sekolah, gak ada lagi yang namanya main engklek, main bully. Sebenarnya di situ kan ada nilai-nilai yang baik ya, bagaimana memupuk solidaritas, bagaimana
memupuk kekeluargaan seperti kondisi kita ini dengan latar belakang keluarga yang berbeda, pendidikan yang berbeda, bahkan berasal dari gereja yang berbeda. Tapi kenapa kita bisa guyup, bisa kita kumpul dan bersatu. Tapi kalau untuk kehidupan anak-anak sekarang yang kita menuju ke akhir zaman, hal itu nggak ada lagi. Jadi aku sih kalau di aku berusaha, tapi terkadang jujur aja aku sudah mulai desperados dengan itu. Kenapa? Kalau aku sendiri yang mengerjakan untuk memperbaiki supaya dunia lebih segar, supaya lebih berwarna yang kembali lagi dengan kondisi yang baik, kayaknya aku nggak sanggup. Terkadang di tengah-tengah keputusasaanku itu ya udahlah biar aja lah situ, toh aku nggak rugi. Jadi seperti itu. Nah, apalagi dengan kecanggihan sosial media sekarang, yang nggak enak di hati ya udah curhatnya di Instagram, di Facebook. Nah, seperti itu dia. Jadi harapannya kira-kira bagaimana di kita, kalau aku sih pemikiranku hal-hal yang sederhana aja ya, hal-hal yang sederhana, bagaimana mengubah kehidupan dunia yang semakin kubilang semakin buruk, semakin tidak beradab, semakin nggak enak, nggak nyaman gitu kan. Gimana supaya kembali lebih baik, lebih berwarna, seperti tadi aku bilang, dari yang kelabu menghitam bisa kembali seperti pelangi. Nah, itu kira-kira dari aku, Bang. Thank you Mona tanggapannya. Sebenarnya ya sudah yang seperti dalam ayat tadi, kita harus bergerak. Ya, kenapa terjadi itu sudah digenapkan, sudah ditulis dalam Alkitab, kasih semakin dingin, saudara. Ya, itu sudah kejadian. Kenapa Barat yang dulu asalnya Injil bisa menjadi negara yang kacau? Karena teladan berkurang. Ya, dari orang-orang yang seharusnya memberi teladan nggak kasih teladan. Karena sudah ada itu pepatah Indonesia, guru kencing berdiri, murid mengencingi guru gitu ya, bukan ya? Guru kencing, murid kencing berlari kan begitu. Ya, makanya kita harus tetap tampil anak-anak Tuhan menjadi terang dan garam. Seberapa kita bisa, seberapa kita mampu, dan puji nama Tuhan kita adalah orang-orang dunia kerja dimanapun kita berada, di lapangan, di tetangga, dimanapun kita bisa sampaikan. Bahkan saya pernah menginjili klien saya yang abang adik berantem karena harta, saya doakan terima Yesus dan mereka berdamai. Itu adalah ladang pelayanan kita. Makanya Tuhan bilang, suruhan sampaikan saja firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, firmanku itu tidak akan kembali sia-sia. Waktu kita sampaikan firman, mungkin dia nggak langsung bertobat hari ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau kapan, tapi ada yang memberitakan. Karena ada yang firman Tuhan berkata begini, bagaimana mereka tahu kalau tidak ada yang memberitakan? Kita hanyalah hamba yang tak berguna ya. Bukan kita yang membuat bertobat, Roh Kudus yang menginsafkan. Tapi tugas kita jadi terang dan jadi garam, memberitakan ya. Karena ini dunia sedang menuju kehancurannya. Sudah pasti ya. Itu sudah sangat pasti. Bahkan dia tetap katakan begini, bahwa pada saat itu akan berdiri di bait Allah. Ya, dibilang dari bait Allah. Tuhan akan membersihkan pertolongan dari bait Allah. Bahkan berarti kan dari tempat-tempat yang dianggap yang rohani bisa ada penyesatan, saudara. Ya, ada begitu banyak. Makanya kita para pasukan harus bergerak. Dimanapun berada bergerak. Kerjakan saja yang hal mudah yang tadi. Usir setan, sembuhkan yang sakit, ya kan, tunjukkan kekuatan kita, yaitu Roh Kudus, sudah. Kemudian beritakan Injil, gitu ya. Ya, jangan nggak usah stres dengan hal itu. Tugas kita, just do it. Tugas kita pasukan, kerjakan. Ya, saat dulu ada beberapa waktu yang lalu ada seorang dari Malaysia chat saya di Facebook, dia bilang, Bang, tolong datanglah ke rumah keluarga kami karena di sana lagi santer begu ganjang katanya.
Ada adik saya ada lihat kepala menggelinding di ke depan pintu. Tiba-tiba adik saya tiba-tiba naik sepeda motor jatuh sakit. Jadi ketakutan dan mereka sudah bersepakat untuk memanggil dukun gitu loh ya. Dan dalam tanda kutip orang-orang ini bukan orang-orang yang bukan beragama lain, mereka ini orang yang beragama Kristen. Bahkan maaf, mereka termasuk para penatua di gerejanya gitu saudara. Jadi saya datang ke sana, ya saya sampaikan firman Tuhan tentang iblis sudah kalah. Malah ada satu orang bapak-bapak bilang gini, gini ya Pak, kita harus hargai dia itu. Dia siapa maksudnya Pak? Hantu itu maksudnya. Nah, ya itulah maksudnya, karena dia itu sudah ada dari kita lebih dulu. Setan itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak ada zaman Adam dan Hawa, jadi kita harus hargai. Saya bilang, dia ada kekuatan. Saya bilang langsung, nggak perlu itu saya hargai. Iblis sudah kalah, iblis sudah dikalahkan di kayu salib. Silahkan panggil dia di sini. Maaf saya bilang, biar ku kentingi dia di sini. Gue bilang langsung begitu. Saya tekik dalam nama Tuhan, segala roh jahat keluar dari tempat ini. Begu banyak keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mau terima Yesus, angkat tangan. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan. Kita buktikan Tuhan ada hadir. Mara yang sakit, siapa yang sakit, silakan kita doakan. Mulai ini kaki saya sakit, doakan, kakinya sembuh. Sudah. Rumah itu rumah sederhana ya. Panggil lagi yang mana yang sakit, dipanggil satu kampung itu yang sakit. Ramir boro-boro, ada yang telinganya sakit, doakan dalam sembuh saudara. Rumah itu penuh sesak sampai di luar saudara. Didoakan orang sakit. Itu artinya Roh Kudus yang di dalam, kita aktif. Karena Roh Kudus tuntun saya, doakan yang sakit. Jadi saya itu pulang. Oke, percaya Tuhan Yesus ya. Selamat tinggal, bye, saya pulang. Artinya kalau saya bisa, ada juga bisa. Karena Roh Kudusnya sama saudara. Kau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus ada padamu. Kerjakan saja, gitu lah ya. Uji nama Tuhan mereka luar biasa, mereka diberkati dan saya percaya itu mujizat Tuhan yang luar biasa. Sederhana, saya orang biasa sama seperti Anda. Ya, saya datang, layani. Ada begitu banyak kesaksian. Begitu betapa Roh Kudus itu luar biasa. Pernah di satu SMA negeri ya. Dulu diundang sama teman kita Cika, datang ke sana, pelayanan itu ada macam apalah gitu, macam pelatihan salah satu bagian kerohanian gitu ya. Saya ikut. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan, tunjukkan aku ada bahwa mereka. Oke, udah sampaikan firman, tunjukkan mereka ada. Oke, saya bilang, oke, kita tunjukkan ya bahwa Tuhan itu dahsyat ada ya, saya bilang. Tolong siapkan satu tisu. Ini sapu tangan ada punya sapu tangan. Saya doakan ya, karena ada firman Tuhan berkata sapu tangan Paulus itu berkuasa. Tapi ingat, sapu tangan ini jangan jadikan berhala, ini cuma alat. Saya berdoa, sapu tangan ini dikasih kuasa Tuhan. Silakan maju beberapa orang. Majulah 5 orang atau 10 orang. Udah saya kasih, taruh aja ke kepalanya, pang gitu. 10 orang rebah semua dan ujungnya, dan saat ini saya berdoa terima Roh Kudus, bus gitu ya. Semua dilawan Roh Kudus saudara. Bahasa roh semua luar biasa. Dan ada satu anak, dia tutup mulutnya. Selama lebih hampir 2 jam dia tutup mulutnya. Setelah itu selesai dia bilang, kenapa kau tutup mulutmu, Dek? Nggak tahu bang, udah lain aku ini ya katanya. Aku udah mau ngomong-ngomong yang lain-lain katanya. Aku nggak tahu, nggak mau aku bang, aku nggak kayak gini, aku gereja aku nggak ada kayak gini katanya. Ya, nggak ada di gerejaku kayak gini. Udah lain ngomongku bang. Dan anak ini sekarang udah kerja di Inalum luar biasa. Ya, di Inalum dia kerja luar biasa. Saya lucu gitu, saya dengarnya lucu saya. Ya itulah Roh Kudus, bukan saya. Dia tutup mulutnya. Kok yang satu ini lain? Nggak mau aku bang, nggak mau aku ngomong-ngomong kayak gitu, lain itu. Jadi itu bergerak saja pasukan Tuhan gitu loh. Ya mulai di keluarga Anda, di pekerjaan Anda, dimanapun, datang saja. Jiwa-jiwa perlu
perlu dilayani. Anda bisa lihat kelihatannya orang itu kayaknya sehat-sehat saja. Kadang-kadang bukan mungkin harus orang yang tidak kenal Tuhan. Kadang mungkin sesama kita mungkin yang sedang lemah, silakan boleh berdoa buat Anda. Doakan, itu menguatkan. Itulah gunanya persaudaraan dalam Kristus, saudara. Begitu kira-kira Mona, ya bisa dipahami Mona? Bisa, Bang. Oke, yang lain. Osin Natalia, Intan Marlina, Josephine, silakan. Ada lagi? Sedikit lah Bang dari aku. Oh ya, silakan. Banyak pun nggak apa-apa. Maaf ya Bang, baru masak mie goma. Oke. Jadi kalau maaf kalau agak salah karena memang kan tadi kan Osin juga nggak pala nyimak kali. Jadi yang Osin lihat mungkin saat ini pembahasan kita itu tentang pengusiran setan, melayani pengusiran setan. Kalau kita lihat dari konteks pengusiran setan memang sih terlebih dahulu ya kita harus tahu diri kita dulu ya kan Bang. Iman kita kuat nggak gitu. Kemampuan kita bisa nggak gitu kan. Iman lah gitu. Tapi kalau kalau yang mau aku bahas saat ini adalah sebenarnya pengusiran setan nggak cenderung ke klasik ke setan gitu. Sekarang lebih kayak kemajuan teknologi ini pun setan menurutku Bang. Kenapa? Karena contoh lah gini Bang, yang aku sering baca gitu kan, kadang-kadang kalau ada waktu luang saya sering lihat TikTok. Sekarang banyak sekali orang nggak bisa menahan diri untuk tidak mengumbar masalah di media sosial. Nah, sama juga kayak Kak Mona tadi sih. Artinya sebelum kita yang sekarang ini Bang, yang paling menurutku yang paling luar biasa setannya di dunia ini adalah teknologi Bang. Itu yang harus yang menurutku loh, kok orang sekarang makanya dibilang smartphone memang untuk orang yang smart gitu. Kalau sekarang kan nggak buat di TikTok biar viral, ceritakan tentang aib rumah tangga kah, aib yang lain lah gitu, terus viral. Padahal kalau dilihat-lihat gitu kan, ngapain, untuk apa? Gitu. Ini tantangan luar biasa sekarang Bang. Kalau pengusiran setan mungkin oke lah. Pastilah itu ya kan Bang. Ya kita iman pengusiran setan, mulai pelayanan, berdoa, topang tangan gitu. Tapi yang sekarang yang paling luar biasa menurutku setan ini adalah teknologi. Kenapa Bang? Anak-anak itu kebetulan lagi di rumah keluarga ini kan. Anak-anak ini Bang, perbedaannya itu baru 3 bulan ini megang handphone. Sebelumnya anak-anak ini nggak dikasih megang karena baru-baru pasang wifi kan, gitu. Anak-anak ini tahu ngambil kerjaan gitu Bang. Mulai dari si abang nyapu, si kakak cuci piring, jaga adik, mandi kan gitu. Setelah 3 bulan mengenal handphone, dikasih handphone masih, gila Bang. Luar biasa susahnya diatur. Luar biasa. Bahkan kalau kita tarik handphonenya dia marah gitu. Berontak gitu. Mungkin kalau setan yang lain, kita doa, iman. Memang sebenarnya nggak sepele juga ya Bang masalah pengusiran setan yang real setan gitu. Tapi menurutku saat ini memang tantangan kita bukan hanya pengusiran setan yang real gitu. Tapi memang teknologi nih Bang gitu. Lah ini 3 bulan lalu anak ini baik-baik banget nih. Kak ambilkan ini, Kak cuci ini. Ini apa lagi ya, game ini Bang, game TikTok ini yang membuat anak-anak wah jadi candu gitu loh Bang. Itu yang membuat aku luar biasa saat ini teknologi ini gitu. Mau nggak mau tetap anak-anak harus mengikuti teknologi gitu. Ini tantanganku maksudnya gimana ya bantu kakakku ini supaya apa namanya ya, anak-anak ini tetap bisa gunakan ponsel tapi tidak semengeri sekarang gitu Bang. Kan ini tantangan juga ya Bang sebenarnya kan, setan juga nih handphone nih kan gitu. TikTok, apa segala macam. Bahkan yang paling kecil ini baru-baru tahu bicara, dia hanya tahu ngomong mamam minum apa. Sekarang udah tahu bilang ambilin minumku bodat.
ternyata dia nontonnya dari handphone tadi gitu. Aku jadi kayak, "Oh my god, kok kayak gini ya?" gitu. Teknologi ini memang tantangannya luar biasa gitu, Bang. Makanya menurutku kayak kalau menurut kayak setan iyalah oke lah Bang ya kan, memang itu wajib lah. Kita iman, nggak perlu dari gereja mana, yang memerlukan pengusiran setan itu adalah iman kita, gitu kan. Karena iman yang sebenarnya kalau iman kita kuat, setan pun nggak bisa kan gitu Bang, masuk sama kita, mau melalui apapun itu gitu. Tapi kan ini yang paling parah ini menurutku sekarang ini adalah setan ini adalah teknologi, menurut menurut saya ya Bang. Teknologi handphone, media sosial, apalagi mau ada lagi, apa sih itu, IA apa, teknologi apa gitu. Memang luar biasa gitu Bang. Menurut Abang gimana ya Bang gitu? Karena kan anak-anak ini juga butuh handphone, tapi kayak mana anak-anak ini sekarang udah mulai bandel gitu. Oke. Oke, udah. Ya Bang, udah Bang. Oke. Ya, artinya kalau kita saya kembalikan, kita teknologi kita bisa Google Meet sekarang. Ya, saya tiap minggu saya Zoom dengan penginjil dari Amerika. Tergantung kita. Kita nggak usah salahkan teknologi malah bikin luar biasa untuk sekarang ini. Saya di dunia advokat nggak perlu lagi bawa kitab KUHP dan kitab KUHP yang orang tahu KUH pidana, KUH perdata, tapi dalam kenyataannya dalam dunia hukum itu banyak kali undang-undang. Tinggal buka internet, tinggal buka file Google Drive, ya, jadi kita tidak usah salahkan kita tidak salahkan teknologi, bagaimana kita. Sekarang bagaimana anak-anak, itulah tadi kita punya seruan pertobatan. Kalau anak-anak gampang kok, ngurus anak-anak itu gampang. Sekarang orang tuanya mau enggak. Ini Josephine juga punya anak 2 biji gitu ya. Soalnya kita atur main HP malam. Kalau nggak tidur siang, nggak boleh. Walaupun kadang-kadang ada ambil HP juga ya. Tapi kita kok, kadang-kadang saya lucu nengok orang tua, kok ngatur anak susah kali sih. Nggak susah, dia nggak mau ngatur anaknya, terlalu menyayangi anak. Artinya apa? Kalau terlalu kita menyayangi sesuatu lebih dari Tuhan, itu berhala. Ya, ya sederhana, nggak perlu, sudah selesai. Ya, di tempat saya itu bilang tadi, kalau nggak tidur siang nggak boleh, malam 1 jam. Tergantung kita. Benar yang dibilang Osin. Dari apa yang dilihat, anakku itu Franklin nengok YouTube, belut bolak-balik minta belut, aku belilah belut ya kan. 2 ekor kutumis, 2 ekor lagi taruh di ember belakang. Nah, bagaimana kita saja menggunakannya. Ya, artinya marilah kita terus gunakan seruan pertobatan. Kenyataannya ke anak-anak, sekarang ini banyak orang tua memang nggak mau kasih waktu sama anaknya. Ya, yang disalahkan anaknya yang nggak main HP. Main-main kok, 2 anak saya itu sederhana, kalau diajak main-main, HP tinggal kok. Apalagi yang kecil, digangguin aja main-main gitu, kita udah main kejar-kejaran. Yang besar juga kalau ada main-main kok, karena manusia itu sebenarnya John politikun. Apa namanya? Memang kebutuhannya ya untuk bergaul. Tapi ya udah supaya nggak nangis kasihkan HP selesai. Kemudian disalahkan anaknya gitu loh. Enggak. Ya. Bagaimana kita apa namanya huru-hara soal handphone itu bukan hanya 1-2 orang, kami juga mengalaminya. Handphone yang manggil dengar gitu loh ya. Dan kami sangat strict untuk itu. Nggak bisa nggak dikasih handphone. Sejak zaman pandemi, HP itu dipakai, malah pakai Zoom. Ya. Kemudian malah info-info di sekolah udah pakai WA grup sekolah. Ya, kalau zaman dulu kalau sakit pakai surat ya kan. Sekarang tinggal Pak, Bu, anak saya sakit, selesai. Apalagi sekolahnya makin sekolah-sekolah yang mahal. Udah sangat dekat sekali dengan HP. Jadi artinya apa, saudara? Nggak ada masalah di situ, tergantung bagaimana kita. Ya, jadi bukan teknologinya setan, bagaimana kita sekali lagi itu berusaha menipu gitu loh. Ya, kita bisa lihat Injil itu makin bagus di kota-kota besar, makin banyak gereja-gereja yang bagus.
Tapi malah orangnya malah makin nggak serius cari Tuhan. Ah gampang kok, tinggal cari YouTube kok gitu loh. Makin mudah, malah makin nggak sungguh-sungguh cari Tuhan. Bukan salah gerejanya, ya dari kitanya gampang kok. Minggu depan masih ada lagi pendeta yang bagus. Minggu depan masih ada kok, ya kan? Itu bagaimana kitanya, bagaimana kita mengajar, apalagi anak-anak itu tanggung jawab orang tua. Kalau dari segi hukum sampai 15 tahun itu tanggung jawab orang tua. Ya. Ya, sampai 7 ya, itu tanggung jawab kita. Jadi bagaimana kita orang tua mengajar. Bukan kita yang diatur anak-anak. Kita yang ngatur anak-anak. Yang sering saya lihat nggak tega sama anaknya. Satu hal sering saya diingatkan, saudara, kalau Anda baca di Perjanjian Lama dikatakan Allah itu pahlawan perang. Ya, dan Allah itu melatih kita sebagai pasukan. Ya, pasukan, dia memberkati kita sebagai bapak. Dia juga melatih kita untuk disiplin, melatih kita untuk kuat, untuk menampung berkat yang besar dan untuk menanggung beban tugas yang besar. Anda bisa lihat bagaimana Daud dilatih melawan singa dan beruang untuk melawan Goliat. Demikian juga anak-anak kita berkati, kita sayangi, juga kasih tugas. Anak saya itu kasih tugas itu, pagi cuci piring, pagi siram bunga, sore cuci piring. Ini lagi ada opungnya cuci piring. Dia siram bunga sore, harus olahraga jalan. Ya, itu bagaimana kita. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin yang lain bukan bisa menanggapi yang sudah jadi orang tua. Mungkin Josephine atau Jivo bisa menanggapi tentang permasalahan anak dan gadget. Silakan. Shalom. Ya, silakan. Seperti yang teman-teman lihat ini juga teknologi ya. Udah terbang-terbang sih, Bu. Ini namanya teknologi. Iya, ini lagi direkam pun, nanti ditengok lagi di YouTube. Kalau masalah gadget dan sebagainya kita ya nggak bisa apa ya. Semua zaman kayaknya semua masa gimana? Quote yang dulu tuh. Quote. Lupa pun aku. Semua masa ada zamannya, semua zaman ada masanya. Nah, itulah itu. Ada waktunya. Itu. Semua Jadi ada masanya. Semua ada masanya. Ya semuanya ya sama kayak gini dulu. Saya masih teringat dulu kata-kata Bang Frans sebelum saya menikah ya. Dia bilang sih kalau anak itu ya karena saya sendiri mengalami ya, kalau anak itu terlalu dekat sama ibunya tanpa ada bapaknya, anak itu akan terlalu lembut hatinya, dia akan melankolis dan pelin-pelan lah gitu. Tapi kalau anak hanya diajarin sama bapaknya, dia akan keras sekali, gitu. Nggak ada kelembutan di hatinya. Nah makanya saya pun sebisa mungkin ya saya aplikasikan juga sama anak saya. Kita nggak bisa pungkiri kalau ya penggunaan teknologi itu ya harus apa ya? Ya seperti kita lah. Dulu kita contoh nih teman-teman mungkin dulu siapa tahu ada jatah nonton di hanya hari Minggu dulu kalau nggak salah ya, hari Minggu atau hari Sabtu kita cuma boleh, dulu saya dibeliin PS sama mama saya. Zaman dulu PS tuh PS1 lagi ya. PS1 itu kayaknya wah sekali. Walaupun dibeliin semahal itu cuman punya boleh jatah main itu cuman hari Minggu dan itu cuman 2 jam paling lama. Itu Haleluya. 2 jam itu paling lama. Jadi kayak barang mahal cuma dipakai 2 jam sekali seminggu gitu. Jadi dan sampai besar ya nggak terlalu gimana juga gitu. Mungkin ada juga kayak teman-teman kalau zaman saya dulu ya, ada dulu sampai dia cabut sekolah gara-gara hanya untuk main PS. Dia cabut sekolah ke rental PS ya. Zaman-zaman dulu tuh. Nah, masa kita salahkan rental PS-nya? Gitu. Ya dia pun ya namanya orang mau berusaha ya pasti ya datang aja, nggak peduli gimana pun hal-hal seperti itu. Nah kebetulan kemarin ya dulu mama saya memang membelikan PS, mungkin ya dia tahu bakal kayak anak-anak sosial itu pasti akan ke rental PS, jadi dikasih yang dijatah. Pokoknya ya sama ya, dan itu saya aplikasikan juga sekarang. Mungkin saya nggak akan bisa seperti sekeras dulu ya, mungkin yang kayak ini ada handphone boleh nonton boleh nonton YouTube Kids satu kali seminggu, itu nggak akan mungkin gitu. Anak-anak sekarang nggak akan mungkin karena
serata-rataan, karena handphone ini kan barang yang semua orang udah punya gitu. Itu udah kayak, bukan kayak PS yang saya ceritakan. Ini udah kayak kebutuhan sekali gitu. Dan ya tugas orang tua lah membatasi, memfilter apa yang bisa dan apa yang enggak. Ya itu resiko dan tanggung jawab mama. Emang agak ekstra keras lah memfilter, karena enggak semua tontonan anak-anak juga ya yang bagus kita kira bagus, ternyata LGBT dan sebagainya. Ya kita pun belajar sebagai orang tua apa yang bisa dan apa yang enggak, karena ya punya anak itu yang saya tahu ya, kata apa siapa yang ngomong, Bang Frans juga yang ngomong ya jadi orang tua itu ya sekolah seumur hidup, nggak akan ada berhentinya untuk mengupdate, berubah dengan zaman, mengatur yang terbaik untuk apa yang anak kita butuhkan. Ya sama seperti kasih Kristus lah kalau saya bilang, kita ingin yang terbaik untuk anak kita pengen membuat yang terbaik. Ya memang kalau misalnya anak itu nggak yang kayak kata Kak Osin tiba-tiba contoh, bukan menjudge ya, cuman memang naturalnya seperti itu. Kalau kita terlalu kasih handphone, banyak kok orang tua sekarang yang memang ngasih handphone ke anaknya biar nggak mengganggu kerjaan orang tuanya. Ini nonton aja nih, gitu kan. Ya itu, ya resiko sih kalau saya bilang, kayak apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang dilakukannya itu akan berbuah nantinya gitu, dan berbuahnya pun bukan nantinya lama ya, langsung beberapa menit atau beberapa jam atau beberapa bulan pada saat itu juga, karena segala sesuatu yang sekarang ini berlangsung dengan cepat, nggak kayak dulu gitu. Ya kita nggak bisa nyalahkan teknologi, nggak bisa nyalahkan segala hal kayak yang apa yang kayak yang dulu kita rasakan, karena semuanya berubah, nggak sama gitu. Kalau dulu kita dikasih jajan, dikasih jatah jajan sekian, terus kita bisa jajannya di warung. Sekarang susah. Setiap kita 10 km Indomaret, 10 meter Indomaret. Nggak bisa gimana gitu loh. Segalanya mudah sekarang. Yang dibeli udah mainan ya kan? Iya. Mainan tuh Udah mahal. Saya dulu ingat 30.000. mainan itu saya boleh beli kalau saya punya contoh les bahasa Inggris saya dulu di Harvard Simalingkar. Kalau nilai saya nggak ada, kalau nilai saya 70 minimal, saya dapat hadiah mainan. Atau saya dapat, pokoknya dulu tuh ada rewardnya karena sesuatu. Kalau sekarang nggak, anak-anak tinggal tunjuk, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Yang dilawan kakek neneknya. Nah itu dia, jadi agak susah kalau kita bilang ya perlu hikmat lah. Yang saya rasa ya kayak kita saling sharing ini pun, saling sharing firman, saling menguatkan, saling memberitahu, bukan menggurui ya, kita ya sesama orang tua saling sharing lah gitu. Karena ya banyak PR ke depan, nggak hanya gadget teman-teman ya, mungkin LGBT itu yang berbahaya buat saya juga kan, dan banyak hal, jadi ya saling sharing, saling menguatkan. Yes. Itu sih, banyak belajar aja. Itu sih kira-kira ya, lebih kurang begitu sih Bang. Saya ganti ini dulu ya, saya ganti foto dulu. Oke, thank you Jibu. Mungkin Josephine ada mau nambahkan, silakan, pengalaman sebagai ibu Mahmud, mama muda yang anaknya dengan gadget, silakan. Kalau dengan gadget, Kok cantik kali ini. pasang japra kita tuh Po. Kalau soal HP, memang soal gadget nggak sampai hari ini setiap hari itu menjadi persoalan aja sih. Udah dibikin aturan, ya tiap hari juga dilanggar, diingetin lagi dilanggar juga. Ya memang sifat naturalnya manusia lah ya. Apalagi memang masih anak-anak, rasa penasarannya besar. Dan memang jadi kayak polisi aja di rumah gitu. Selalu bilang ke mereka, ya udah kayak polisi aja, menjaga, perhatikan 24 jam sampai dia tidur lah ya. Kalau dia belum tidur masih harus dilihat-lihat terus. Dan sering juga jangan salah, gara-gara HP PR nggak dikerjain, itu udah sampai di WA wali kelasnya. Udah dikasih abang, kalau dikasih syarat-syarat gitu ya, tetap dikasih. Dulu macam-macam lah udah dibikin, dari yang awalnya sekali seminggu, terus kami ubah jadi
siang dan malam boleh, terus kayaknya nggak berhasil diubah lagi jadi hanya ke malam. Jadi memang belajar terus gitu. Dan juga sebenarnya kalau ada HP itu banyak positifnya juga sebenarnya. Kalau kayak Franklin itu dulu kan agak lama tuh bisa bicara lancar. Nah, salah Yes. satu yang membantu dia bisa punya banyak kosakata tuh dari handphone, dari nonton YouTube. Penasaran dia sama binatang-binatang, YouTube Indonesia. ikan mas, itu juga semua dari YouTube gitu. Jadi memang kalau dari sisi positifnya itu bisa, tapi juga dia beberapa kali ngomongnya nggak bagus juga dari YouTube gitu. Nah, jadi waktu ada dia bikin sesuatu yang nggak pas, ada yang salah, ya paling kita ambil waktu ya cek kira-kira di mana miss-nya di mana. Dulu awalnya dari YouTube biasa, eee, lihat dari IG katanya ada YouTube Kids, Kakak ubah jadi YouTube Kids. Ternyata di YouTube Kids juga nggak semuanya juga aman gitu, ternyata harus disortir lagi sortir lagi. Jadi sambil, kalau yang sekarang sering kami buat ya sambil mereka nonton tuh ya didampingi gitu. Sambil lihat-lihat, lagi nonton apa, nanti kita bisa dengar juga dia ngomong apa yang dibahas. Nanti kalau ngomong-ngomong bahas-bahas soal hantu, suruh ganti. Kalau bahas, banyak omongan-omongannya yang kasar, ganti. Jadi langsung saya blok tuh, langsung dari YouTube-nya di-blok. Jadi ya per hari ngeblok. Jadi bikin tersortir pelan-pelan gitu tontonannya. Dan sebenarnya kalau kami juga ya namanya orang tua ya, seni parenting parenting ini pun kan sebenarnya seni ya. Maksudnya nggak ada sebenarnya bakunya ke anaknya Jivo bisa diterapkan sepenuhnya ke anak-anaknya kami gitu ya. Nah, jadi memang kayak mana lihat lihat perkembangan anak kita lah ya masing-masing sama keadaan kita juga. Kami juga ya kalau kira-kira kayak gini ya nih misalnya lagi Zoom gini, kira-kira supaya bisa dia nggak apapun ceritanya dia pasti mau ikut nimbrung nih kayak tadi kan Franklin di sini duduk dia nyoret-nyoret, terus dia mau buka open mic-nya, terus dia mau bilang halo halo apa gitu kan. Nah kan jadi ganggu gitu. Nah supaya nggak ganggu ya kasih aja lah HP-nya emang jatahnya juga malam kan gitu. Nah nanti juga kadang kalau lagi ada kegiatan lain yang memang kitanya nggak bisa nemanin ya fair lah ya kasihlah apa yang jadi selama masih bisa aman. Kadang dia kalau untuk Franklin ini kan kalau boleh cerita sedikit dia itu kan anaknya cukup ekstrim ya. Mau pagar itu terbuka bisa dia buka, dia bisa keluar gitu kemana pergi kita nggak tahu gitu, masuk ke rumah tetangga gitu ya. Jadi daripada ganggu tetangga, terus juga misalnya akunya lagi masak nggak bisa megang dia ya udah apa yang bisa dikasih ya? Misalnya itu bisa duduk bikin dia tenang sekitar 30 menit ya oke lah udah gitu. Jadi emang ya memang waktu ya kasih waktu lihat yang pasti anak-anak pun butuh kehadiran orang tua sebenarnya Yes, that's the point. yang paling mereka cari sebenarnya itu. Jadi kalaupun nonton, kalau kita temanin itu beda. Nanti dia cerita, ini ada kayak gini loh, Ma. Jadi memang matanya nggak hanya sekedar melihat lagi gitu kan. Tapi jadi ada kemampuan lagi untuk menceritakan ke orang lain gitu. Jadi emang didampingi aja dan kalau emang lagi kesulitan untuk mendampingi ya kasih cara apa fasilitas yang lain. Misalnya mainan apa yang bisa lebih natural, pasir-pasir atau main plastisin, ya gitulah. Jadi dikasih solusi gitu karena sebenarnya mereka pun kasihan gitu. Mau main parit-parit sekarang kotor, mau main-main ke tetangga, anak-anak tetangga sekarang banyakan nggak boleh keluar. Jadi, iya, banyak dalam rumah aja gitu. Jadi emang serba serba salah, serba kitanya juga ya fair lah sama mereka gitu biar mereka pun nggak terkungkung kali gitu kayaknya dibatas-batasi semua. Gitu. Memang itu sih perjuangan terus sih, nggak nggak bisa. berhenti. Bisa jadi mungkin metode kayak gini
3 hari lagi bisa berubah lagi gitu. Jadi ya disesuaikan aja gimana rules-nya, aturan yang pasti harus jelas ada aturan ya. Harus jelas. Anak-anak itu kalau ada aturan jelas sebenarnya eh, pelan-pelan bisa kok ikut Yes. mempelajarinya gitu. Asal jelas. Artinya Kak, Gitu dia. Dengan Maaf. berarti artinya memang dari sekarang itu memang harus betul-betul disiplin ya kan Kak? Karena memang kan zamannya kan kayak tadi Iya. mungkin oke lah, teknologinya memang nggak bisa kita salahkan. Mm-mm. Artinya bahwa kita makin ekstra gitu ya. Sebenarnya iya. Makanya memang judulnya memang kayak misalnya kayak kakak di rumah gitu ya. Judulnya di rumah, tapi sebenarnya kan di rumah pun kerjaan kan banyak yang mau diurusin gitu ya. Itu aja pun bisa nggak kelihatan gitu, bisa kecolongan, apa yang ditonton salah gitu. Jadi memang harus ada gitu waktu kita sama mereka. Apalagi masih kecil-kecil gini ya. Kayak sekarang pergaulan anak-anak juga udah beda dari dulu. Sekarang teman-teman bisa nyiksa teman dari Jangankan yang sekarang, Nomi aja dulu di Smackdown abang ya. sampai patah kaki. Sampai patah loh. Oh. Makanya memang seumur hidup memang nggak bisa. Iya. Jadi emang coba kayak mana aturannya sebisa mungkin ya fair lah kayak mana memang orang tua pun mau anaknya gimana dan anak-anak itu juga memang dijelasin dan ada repetisi ya pengulangan terus. Jadi dia bisa baca polanya. Jangan hari ini misalnya boleh mama lagi senang, boleh sepanjang hari nonton. Besok mama lagi marah 1 jam aja. Besoknya lagi bad mood lagi, nggak boleh sama sekali. Misalnya gitu nggak bisa dia. Dia bingung gitu kan. Jadi memang ya bikin aturan ulangi Ya, gitu. dan satu lagi sih mungkin yang klasik ya, anak-anak itu lebih ngikutin teladan daripada omongan. yes. Ya, Indeed. betul. Makanya kalau udah banyak main HP tuh kakak lihat sendiri, aku dari tadi juga pegang HP, letak dulu lah. Letak dulu, simpan, matikan sekitar sejam, 2 jam dah. So, itu udah lebih dekat lagi gitu ya kan. Memang iya, kalau udah nagih itu main HP pasti dia juga nengok tuh. Oh, yang ini juga bangun tidur langsung HP kok. Jadi emang ya ada yang dilihat juga. Gitu. Yes, gitu ya. Kira-kira Usin ya. Bisa dipahamin ya. Oke. Oke, sudah waktu kita udah jam 9. Kita tutup dalam doa lah ya. Nanti kalau masih ada mau lanjutkan boleh kita selesaikan dulu. Nanti kalau masih mau diskusi boleh, mau mana tahu ada kesibukan ya. Kita tutup dalam doa syafaat. Jivo ya, Vo. Bawa doa syafaat ya. Ada yang mau didoakan? Tentunya topik kita hari ini lah Bang. Bagaimana supaya merebut itu lebih gampang daripada mempertahankan. Merebut Ya apa nih? kira-kira. Ya. Karena gini, aku tadi berpikir terus gimana ya menganalogikannya ya. Ketika masa penjajahan itu kan memang sulit. Tapi Soekarno sama Hatta itu kan udah ini merdeka 17 Agustus. Nggak ada lagi yang penjajahan. Tapi berbeda dengan sekarang. Sekarang itu mempertahankan kondisi yang baik aja sangat susah gitu kan. Mempertahankan keguyupan, persatuan, tidak egois, tidak flexing itu susah. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi bagaimana supaya generasi-generasi anak-anak kita aku memang termasuk di dalamnya setiap hari Minggu ya jam 8 pagi. Bagaimana supaya anak-anak kita, generasi kita tidak lost, tidak hilang ketika akan menyambut dan menikmati yang namanya kiamat. Kita semua udah siap, anak-anak juga sudah siap untuk itu. Udah nggak lost generation lagi, kira-kira seperti itu, Bang. Oke. Bukan kiamat ya, tadi kiamat itu masih jauh. Sebelum kiamat tadi ada the day of the Lord. Ya, menuju ke situ kan ada persiapan, Bang. Ya, nggak susah kok. Aku kan aja terus sama Agung. Nggak susah. Kita yang susah, kita kebanyakan mikir gitu loh. Ya kan?
Tetaplah beritakan Injil. Tadi kita bukan soal mengusir setan ya Osin ya, itu salah satunya. Sembuhkan yang sakit, beritakan Injil, suruhan pertobatan yang lain-lainnya. Kerjakan itu terus. Kenapa waktu kita mengerjakan itu Roh Kudus itu hadir dalam hidup kita, menyata. Jadi otomatis kita normal otak kita gitu loh. Kalau enggak bukan apa-apa. Kita sama-sama manusia normal yang hidup di tengah zaman yang sudah tahu sama tahu ya kan. Tapi waktu kita mengerjakan ini kita pun jadi mempersiapkan diri seperti saya. Oh, nanti mau share ini buat saudaraku di RK 2040. Saya udah siap baca firman-Nya. Saya udah persiapkan diri, saya jaga hati, saya doa dulu gitu ya. Tapi kalau kita nggak ngapa-ngapain, jadi nggak pas gitu ya. Sederhana, makanya bilang Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Waktu kita terus mengerjakannya, saudara, kita akan semakin kuat. Oke, tapi doakan, doakan ya, semua agar kita ini pasukan itu terus bergerak. Amin. Semakin diberkati, semakin banyak melayani, semakin banyak jadi berkat. Oke, silakan Po. Doakan, tunggu ya, doakan matanya Bang Frans bisa sehat sempurna habis operasi. Terus juga Bapak di rumah yang sakit stroke, semoga Bapak bisa sehat ya, sehat jiwa dan raganya ya, dan juga buat pekerjaan kita masing-masing, supaya dari pekerjaan kita kita semua sungguh-sungguh, kita serius, kita memuliakan nama Tuhan. Itu dia 3 Oke. topik. Kalau aku bantu doa inilah Bang,